Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syahidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita umur panjang, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu bulan suci Ramadan ini yang penuh keberkahan. Betapa banyak orang-orang yang tak dapat bertemu bulan suci ini, tapi alhamdulillah kita dapat menemuinya kembali. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke ruh junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah lelah, seorang pejuang yang tak pernah mengharap uang, yakni putra dari Abdullah, buah hati Siti Aminah yang lahirnya di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang saya hormati para pendengar Radio Ekstra FM dimanapun berada. Semoga Radio Ekstra FM semakin maju ke depannya. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada sang protokol tadi yang sudi kiranya memanggil nama baik saya, guna dan tujuan untuk membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat di bulan suci ini kita semua masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Puasa memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan tubuh, terutama jika dilakukan secara rutin layaknya bulan Ramadan. Umat Islam menjalankan puasa Ramadan yaitu tidak makan, tidak minum, dan lainnya yang membatalkan puasa, dari sahur hingga berbuka puasa. Selama 1 bulan penuh umat Islam menjalankan bulan puasa sebagai tugas wajib. Sesuai dengan judul saya tadi, Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Dalam 1 tahun selama 11 bulan perut kita bekerja mencerna makanan yang kita makan sehari-hari. Dan Allah memerintahkan umat Islam agar berpuasa. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, puasa juga menyehatkan tubuh kita karena alat pencernaan kita beristirahat sementara. Selain itu, puasa juga membuang racun-racun dalam tubuh kita karena alat pencernaan kita beristirahat sementara. Dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat Abi Nuaim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alasan berpuasa tidak serta-merta hanya menahan nafsu semata. Lebih dari itu, mempersiapkan diri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segudang kebaikan serta manfaatnya termasuk bagi kesehatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf karena sejatinya kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya turun dari sini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, pasti kita bertemu lagi di lomba radio Extra FM It The Best. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Risha, wah luar biasa, is the best ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Ali Basir. Terpadu. Terima kasih Miro. Assalamualaikum Ananda Rizka. Waalaikumsalam. Rizka usianya berapa nih? 13 tahun. Kelas 1 MTS ya. Baik. Rizka, beberapa menit kita dengarkan ceramahnya. Tetap setelah salam ya, bersyukur kepada Allah ya. Singkat saja, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Terlalu tadi pembukaannya terlalu panjang ya, karena kita kasih durasi beberapa menit ya. Singkat saja pembukaannya. Masih datar ya. Ini agak lebih ditajamkan lagi, lebih ada intonasinya lagi. Gerak tangannya belum tampak, asik memegang saja. Maunya ada gerak ke kanan, ke kiri ya. Mengangkat dari wajahnya. Maunya ditampakkan itu. Nah, ditambah lagi, kena judulnya apa tadi judulnya? Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Karena Ramadan berhubungan dengan kesehatan, ini dibutuhkan kajian-kajian ilmiah. Maunya Ananda kalau kapan-kapan ceramah, menurut dokter ini dan itu, bosnya puasa itu seperti ini, keutamaannya, rahasianya, jadi sampaikan ya. Nah, ditambah dengan penemuan ilmiah ya dari para ahli. Kemudian kalau kita berceramah ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Di penutup itulah ada kesimpulan dan sarannya. Kalau ada kesimpulan atau sarannya atau dan sebagainya ya. Nah, baik, sudah beberapa menit kami berceramah, kita sudah menikmati. Tadi di ujungnya ada pantun tadi ya. Apa tadi? Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, menumpang mandi. Kalau ada yang umur panjang, pasti kita bertemu lagi. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Ya, kalau ada umur panjang, insya Allah Ananda tahun depan ikut lagi. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya Ustadz Rafi Munir, dipersilakan komentarnya. Ya, baik, terima kasih. Anak kami Risa Zahra. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah ikut pada acara Dai Cilik Radio ini. Tadi assalamualaikumnya sudah bagus seperti ya. Saya berharap tadi begitu menyampaikan sarahan pidatonya seperti gaya waktu assalamualaikum tadi, suasananya hidup kan. Tapi setelah jalan mulai menurun terus suaranya kan. Mengapa begitu? Capek enggak? Ya, kayak tadi assalamualaikum itu bagus sudah kan. Begitu masuk kepada isi sudah kayak biasa saja kan. Nah, harusnya dia ikut terus dia ya supaya hidup suasananya. Nampakkan retorika, gerak tangan, wajahnya hidup ya kan. Baca ayatnya sudah oke, bagus ya. Bacaannya bagus, suaranya juga bagus. Itu modal ya. Payah orang milik seperti itu ya. Itu spesial untuk Risa ya, pertahankan itu. Kemudian kesimpulannya tidak ada kan. Sesuai dengan judul juga, puasa berhubungan dengan kesehatan. Coba ingin sedikit sampaikan supaya orang yang berpuasa itu sehat, bagaimana caranya? Melalui puasa dia bisa sehat. Berarti harus mengatur
pola makan kan. Kalau puasa aja pola makan yang nggak diatur ya bukan sehat lah, bisa sakit kan gitu ya. Santap semuanya sahur, santap semua itu berbuka kan gitu, apa jumpa makan, kira-kira sehat enggak? Enggak lah kan. Nah, maka judul ini harus diklarifikasi kembali, diilmiahkan dia kan, supaya nampak puasa itu betul sehat. Ya tadi ada pantun juga ya, ya saya pun kalau nggak berpantun kalah juga saya nengki kan. Ya, kalau ada sumur di ladang tadi ya, oke lah saya pinjam juga pantunnya lagi. Kalau ada sumur di ladang sesekali ya boleh numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Risa boleh tampil tapi lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, terima kasih Ananda Risha.